Kan mereka tinggal sekeluarga, Pak. Suami istri gitu misalnya. Emang di rumah tidur jaga-jaga jarak? Gue nggak tahu sih apakah mereka tidur juga jaga jarak. Suami tidur di kamar, istri tidur di ruang tamu. Atau sebaliknya, istri di kamar, suami di ruang tamu. Udah kayak lagi berantem ya. Itu kalau lagi mau malam pertama lagi mau main nggak enak tuh ya. Aduh, ntar gue ngelanggar gak ya? Ntar gue diciduk lagi. What's up EA Squad, back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gua. Gila, udah lama banget gua nggak opening kayak gitu untuk bahas pertandingan bola, untuk bahas live pertandingan. Gila, gue seneng banget. Jadi barusan gua habis nonton pertandingannya River Derby antara Borussia Dortmund versus Schalke. Di sini sebenarnya gue gak mau terlalu banyak bahas soal teknis pertandingannya kayak apa, karena gue yakin dan lu mungkin juga sama-sama setuju karena Dortmund sama Schalke udah beda kelas dari sistem permainannya, dari skuadnya juga. Jadi gue udah yakin banget memang Dortmund pasti bakal menang telak. Bener, Haaland 1 gol 1 assist, terus juga tadi Rafael Guerreiro 2 gol, sama 1 gol lagi sama Thorgan Hazard kalau nggak salah ya. Dan gue ngeliat permainannya memang Dortmund kelihatan nggak kagok sih, meskipun udah hampir 2 bulan nggak main bola. Tapi gue lihat skema permainannya tetap sama seperti Dortmund yang kita kenal di musim ini. Mereka Spartan, mereka pola permainannya bagus, pakai formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3 juga masih jalan dengan bagus. Mungkin yang bisa gue bahas sedikit dari pertandingan tadi adalah sebelum gol pertama terjadi ya, sebelum golnya Erling Haaland itu, gue lihat Dortmund mainnya agak sedikit lebih pasif. Schalke sedikit banyak 30 menit pertama itu lebih mengontrol pertandingan. Nah, setelah golnya Erling Haaland itu tiba-tiba Dortmund bangkit, tiba-tiba Dortmund lebih agresif, Dortmund lebih, garis pertahanan mereka jauh lebih maju, sehingga memang Schalke nggak punya kesempatan untuk bisa mengembangkan pola permainan. Lapangan tengah Schalke dipres terus, dan memang kelihatan dari Achraf Hakimi juga jadi lebih sering naik, jadi lebih sering overlapping. Nah, sebenarnya gue nggak mau terlalu banyak, seperti tadi gue bilang, gue nggak terlalu banyak ngomongin teknis, cuman gue ngelihat bahwa lagi-lagi ini derby yang seperti bukan derby, karena dari sisi squad dan juga taktik permainan juga udah beda. Terus juga nggak ada penonton ya kan, kaget nggak sih lu signal Iduna Park tiba-tiba sunyi senyap ya kan. Biasanya signal Iduna Park kan yang paling pecah tuh ya kalau di Bundesliga, ini jadi kayak anyep gitu, apaan sih, jadi kayak aneh gitu kan ya. Cuman ya bersyukur lah, maksudnya at least Liga Jerman ini bisa jadi benchmark, bisa jadi tolak ukur. Maksudnya kalau Liga Jerman bisa berjalan sepekan, 2 pekan, 3 pekan, bahkan sampai selesai, ini menurut gue bakalan jadi contoh buat liga-liga top yang lain, macam La Liga, Liga Inggris juga khususnya buat fans Liverpool kan. Dan terus juga liga-liga Italia Serie A yang juga ngebet banget pengen lanjut. Cuma memang menurut gue yang perlu kita lihat di sini adalah protokol keselamatan, karena Liga Jerman ini sebenarnya agak ketat juga kalau gue lihat. Kalau misalkan ada sampai yang melanggar protokol kesehatan juga kayaknya sih bakal dicabut lagi izin bermainnya. Contohnya yang ini nih, gue udah lihat. Jadi ada pemain Hertha Berlin, Dedrick Boyata, dia ngecium temennya cuy, ngecium teman satu timnya. Sebenarnya kan di peraturan ini sebenarnya agak kontroversi dan lucu juga. Nah, gue pengen minta pendapat lu nih, kita ngobrol seperti biasa di kolom komentar. Aturannya kan sebenarnya kalau bermain di lapangan, di pertandingan, itu kalau lagi nggak dalam duel perebutan bola ya buat pemain, itu lo nggak boleh deket-deket. Jadi lo kalau lagi nggak merebut bola nih, istilahnya body charge, lo nggak boleh deket-deket. Mau sama musuh, mau sama lawan, lo nggak boleh deket-deket. Jadi lo boleh deket kalau ada intensinya, yaitu intensinya merebut bola. Sampai situ dulu ngerti ya, dapet ya. Nah, si Dedrick Boyata ini, gue nggak tahu insidennya gimana, dia ngecium temennya cuy. Gue nggak tahu, mungkin kita ambil sisi positifnya aja, mungkin dia udah kangen dengan suasana bola seperti ini. Dia mencium temannya mungkin dalam momen apa, gue juga belum tahu videonya, gue cuma lihat di foto gitu kan. Mungkin dalam suatu momen dia lagi bahagia karena dia akhirnya bisa kembali ke suasana-suasana yang seperti ini, yang kita sebenarnya para fans bola juga udah kangenin gitu. Apalagi mereka kan yang bener-bener pemain di lapangan pasti bener-bener berasa banget gitu pengen ngelakuin hal kayak gitu. Nah, cuman yang bikin gue anehnya adalah, jadi kan pada saat gue nonton Bundesliga lawan Schalke, itu memang mereka patuh sih para pemain cadangannya. Maksudnya kayak kalau mereka di bench, mereka pakai masker. Terus para pemainnya duduknya tuh nggak dempetan sebelah-sebelahan gini, tapi ada jarak segini. Jadi ada jaraknya gitu. Dan kalau misalkan pemainnya, misalkan kan ada pergantian pemain tuh. Nah, pada saat pemainnya jalan, beberapa ngasih botol tuh nggak dari tangan ke tangan gitu, tapi dilempar. Terus ngobrol juga misalkan sama staff medis atau apa juga cuma sebentar, nggak langsung deket-deketan gitu. Menurut gue cukup bagus sih, mereka udah punya usaha untuk
bersama-sama lah menjaga protokol keselamatan yang udah dihimbau sama pemerintah setempat. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gua dan termasuk fans-fans internasional lainnya adalah apa bedanya ketika lu di bench ya? Kan di bench itu jaga jarak nih. Nah, ketika lu turun ke lapangan, misalnya lu main nih substitution, lu merebut bola dengan pemain lain. Kan kontak fisik juga, Bray. Jarak 1 meter, 2 meter kan akhirnya terpatahkan juga. Apa bedanya lu di bench sama di lapangan? Di bench lu bengong, latihan permainan. Nah, kalau di lapangan lu main bola. Kan ujung-ujungnya deket-deketan juga. Iya nggak sih? Itu yang maksud gue sampai sekarang masih nggak masuk logika gitu. Sama aja kayak aturan yang kita di Indonesia gitu. Kan PSBB ya. Lu kalau misalkan naik mobil, misalnya kalau mobil kecil, mobil sedan, lu nggak boleh lebih dari berapa sih? 2 orang apa 3 orang gitu ya? Dan duduknya tuh harus nggak boleh sebelahan. Misalnya di depan nih driver, sebelahnya nggak boleh ada orang, harus di belakang. Dan kalau misalkan mobil lu yang 6 bangku belakangnya tuh 6 seat, 6 tempat duduk, lu cuma boleh 3 orang. 1 di depan, driver, 1 di tengah, 1 lagi di belakang. Jadi nggak boleh ada sebelah-sebelahan. Oke, bagus. Itu bagus. Jadi pertanyaannya, kan mereka tinggal sekeluarga, Pak. Di rumah emang mereka nggak ada kedekatan. Suami istri gitu misalnya. Emang di rumah tidur jaga jarak. Gue nggak tahu sih apakah mereka tidur juga jaga jarak. Suami tidur di kamar, istri tidur di ruang tamu. Atau sebaliknya, istri di kamar, suami di ruang tamu. Udah kayak lagi berantem ya. Itu kalau lagi mau malam pertama tuh lagi mau main nggak enak tuh ya. Aduh, ntar gue ngelanggar kayaknya, ntar gue diciduk lagi. Udah ngaco nih emang ini. Tapi lucu kan maksud gue. Ini gue bukannya membantah atau keberatan atau nggak seneng, nggak juga, karena gue menghargai keputusan pemerintah. Maksudnya kayak pemerintah manapun menurut gue, mau dalam standar internasional kayak macam WHO atau pemerintah kita setempat yang macam gubernur Bapak Anies Baswedan, itu juga menurut gue nggak gampang sih ngambil keputusan. Maksudnya ini juga semua pada bingung kan, udah coronanya kapan berakhir. Masyarakat juga kadang-kadang ada yang bandel, malah ada yang melakukan tindakan kriminal ya kan, surat jual beli lah apa segala macam gitu kan. Jadi menurut gue kayak udahlah ya. Dan gue beruntung banget, dan kita sebenarnya beruntung banget sepak bola akhirnya bergulir kembali, dan ini sebenarnya bisa jadi terapi lah buat kita. Dan gue jujur senang banget, asli gue seneng banget. Makanya gue pengen minta pendapat lu, tulis di kolom komentar, lu yang nonton seneng atau enggak. Gue saranin sih ya, lu kalau bukan fans Bundesliga ya, nontonlah, asli bener, lu nggak stres. Gue kayak stress relief loh nonton Bundesliga. Gimana caranya lu kalau lihat di Instagram gue, Instastory, gue seneng banget ngerayain gol yang Erling Haaland lah. Terus gue akhirnya suka seneng sendiri gitu, kayak woi, gitu. Udah lama banget gue gak kayak gitu, beneran, asli gue udah lama banget beneran gak kayak gitu. Jadi ya cukup seneng lah gue. Awalnya kan gue pikir kayak, ini kok bola cepet-cepet amat sih udah mau bergulir, kalau misalkan pemainnya kena corona gimana. Dan menurut gue so far sih gue lihat para pemain-pemain yang di Bundesliga disiplin ya. Cuma memang ada beberapa lah yang kelepasan ya, gimana ya, namanya juga udah lama kagak mengalami situasi kayak gini. Jadi ya udahlah, diperingatkan aja lah, tapi jangan sampai dicabut, dan kedepannya bisa jadi pembelajaran sih. Maksudnya kalau dicabut lagi, wah sedih Pak, beneran. Aduh buset dah, gue udah kangen banget nih masa-masa kayak gini kan, masa-masa wah, meskipun nggak ada penonton juga nggak ada masalah sih. Maksudnya kan ya daripada nggak sama sekali gitu, ya itulah menurut gue yang jadi bahan untuk bisa kita nikmati lah selaku para pecinta sepak bola. Cuma memang menurut gue yang agak aneh itu tadi, di bench lu jaga jarak, tapi ketika turun ke lapangan akhirnya lu senggol-senggol nama pemain lawan. Gak jarang juga ada yang tabrakan sama teman sendiri. Itu kan udah melanggar protokol tuh, udah lebih dari semeter. Gimana kita bahas itu Pak? Iya kan? Nah udah gitu, kalau aturannya kan kalau misalkan temennya tak gol, lu selebrasi nggak boleh kayak peluk-pelukan gitu, harus jaga jarak. Itu menurut gue rada aneh sih main coy. Iya nggak sih? Maksud gue kayak ya kembali lagi ke tadi, kalau misalkan udah selesai main, ya lu kan balik lagi ke dalam. Nah di dalam kan juga nggak ada yang tahu lu di dalam mau ngapain di ruang ganti, iya kan? Ya gue sih positif aja, mungkin mereka juga patuh sama protokol. Cuman ya jadi aneh gitu. Cuman ya udah, gue juga nggak bisa ngomong apa-apa. Ya daripada daripada ntar mereka melanggar terus izin bolanya dicabut, ya males banget. Mending ya udahlah, ikutin aja lah. Toh juga kita bisa nikmati permainan bola lagi kan, kayak gitu. Dan ya seru sih, of course pertandingannya seru. Dan abis ini kan
Bayern mainnya kapan ya? Besok kalau nggak salah, hari Minggu subuh atau Minggu malam gitu, gue lupa. Ntar gue lagi jadwalnya. Bayern sama Dortmund cuma selisih 2 poin apa 1 poin gitu, gue lupa. Munchen posisi 1, Dortmund posisi 2. Cuma memang Munchen belum main, ntar malam baru main. Cuman ya ini gue seneng sih, akhirnya persaingan bisa jalan lagi. Gue harap sih bisa selesai ya. Jadi kita bisa lihat lah siapa yang jadi juara Bundesliga, karena ini masih seru nih. Ini sama kayak La Liga, masih kejar-kejaran nih. Serie A juga gitu, cuma Liga Inggris doang yang udah pasti fix banget Liverpool jadi juara. Oke, thank you so much guys for watching this video. Tulis pendapat lu kayak gimana sekembalinya bola lagi, dan gue yakin semua pasang mata, baik yang pecinta bola maupun enggak, pasti nonton Bundesliga banget sih sekarang, karena ya ini sebagai obat terapi buat kita juga sih, para fans sepak bola. Kalau lu suka dengan video ini, silahkan lu klik like, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel gue seperti biasa, karena kedepannya dengan kembalinya live match seperti ini, seperti biasa gue akan kembali mengulas, gue akan kembali membahas hal-hal yang berkaitan dengan sepak bola. Dan jangan lupa, podcast episode 2 akan segera tayang juga, lagi dalam proses. Tungguin aja, makanya kalian subscribe. Buat lo yang mau curhat soal masalah-masalah di hidup lo, yang remaja yang lagi galau soal percintaan, pertemanan, hubungan lo sama orang tua lo nggak punya tempat buat curhat, di sini tempatnya, di podcast Eduardo Adam aka PA. Ya, jangan lupa. Dan buat lo yang mau dengerin podcast episode 1, udah ada di linknya, lihat juga di postingan ini ya. Lihat semua, dengerin. Kalau misalkan itu membantu lo, kenapa enggak? Gue nggak minta banyak orang yang terbantu, tapi at least kalau ada satu aja yang terbantu, gue seneng banget. Episode 2 gue mau bahas soal pasaran segan, putus tak mau. Waduh, pernah nggak lo di fase-fase kayak gitu? Kalau lo pernah, tulis di kolom komentar. Mau curhat juga boleh, caranya gampang. Langsung ke Instagram gue, DM. Atau kalau lo mau lebih private, lo bisa email ke gue ya. Email kan bisa panjang, dan ya kalau lo nggak mau diketahui siapa ya, lu bisa email ke gue. Feel free, karena konsep gue di podcast ini adalah semua hal bisa diobrolin. Lu punya tempat curhat dan gak ada yang ngejudge lu. Oke? Thank you so much guys for watching this video. I'm Eduardo, I'm signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Bye bye.